Kan sekarang gue udah agak tuir ya, umur gue udah mau 30 nih. Gue pengen apapun yang gue lakukan tuh berkesan sih sekarang di kerjaan gue. Even itu di film ya, filmnya harus bagus. Semenjak gue jadi anak band, pas gue di atas panggung, gue ngerasa kalau gue lentur dan gue doing some drunk thing yang tau gak sih yang teler, itu kayak membuat gue seksi aja gitu loh. Ternyata emang bukan cuma sekedar gaya ya, gue itu emang tidak suka man sting. Contoh, misalnya air panas rusak, yang benerin bini gue. Cara gue gestur gue, dia tuh homo ya. Soalnya gerak-gerik gue kan gitu ya. Emang gue suka kalau gue ngerokok aja, gue tuh ngerokok begini loh. Emang gue suka. Kadang gue duduk bukan begini, tapi gue begini. Dandanan paling ekstrim yang mengarah ke feminitas. Hai Mbak Lisa. Hai, apa kabar Ronald? Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Rambutnya keren banget sih. Ih, terima kasih. Itu kriwil-kriwil kayak Betty Boop gitu ya. Ronald, apa kabar? Aku baik banget. Ini tadi dari rumah di Margonda ya tadi? Oke. Karena aku telat sore ya. Macet? Enggak sih, emang telat bangun aja. Oh, oke. Tapi kegiatan sehari-hari banyak di rumah dong nih ya? Kebetulan malah banyak di luar. Oh, sekarang banyak di luar nih? Jadi aku mana abis kelarin 2 film. Itu syutingnya satu di Solo. Banyak deh. Tapi dalam kondisi ini dengan protokol yang sangat ketat. Ya? Kalau nggak kita dibully. Tapi deg-degan nggak sih? Aku sih sekarang udah nggak begitu ya, karena aku mikirnya itu antara ada dan tiada sih. Karena di sekitaran circle aku pun juga nggak ada dan semuanya juga pakai protokol yang pas, jadi nggak tahu deh. Apalagi ada baby kan di rumah ya? Iya. Dia umur berapa sekarang? Cowok kan? 11 bulan. Panggilannya apa? Juan. Juan, oke. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri Juan. Oh, Juan. Jadi kita ngikut yang mana nih? Luar negeri yuk, biar keren ya. Biar keren ya. Juan Gianluca Leonardo. Oh, jangan ya, saya panggil Juan ya. Juan aja. Belibet yang belakangnya. Belibet. Si Juan ini 11 bulan. 11 bulan. Dan ini ada baby di rumah segala macam. Kalau abis pulang nih, pasti panggilnya mandi. apa dedinya? Papi. Oh, papi. Kalau papi pulang gitu ada was-was, cemas. Sebenarnya udah nggak begitu ya. Jadi udah. Mungkin dulu 3 bulan 4 bulan pertama iya. Cuma makin kesini makin kayak ya udahlah, yang penting pakai protokol yang aman. Semuanya aman sih. Nggak tahu deh, gue sih udah mulai percaya begitu ya. Yang penting mah diri sendirinya aja ya, si maskernya, hand sanitizer, gitu segala macam. Cukup segitunya lah, nggak usah separno itu. Jadi kesibukannya ini tadi mau launching film. Mau launching film. Kapan tayangnya? Bulan November. Bulan November. Karena bioskop nggak buka ya paling di Netflix dan Disney Plus. Oh iya, betul juga ya. Itu ada nggak sih kekecewaan? Aduh. Sebenarnya iya, gue tuh selalu suka premier di bioskop ya. Kayaknya nggak sah gitu, cuman ya keadaan kayak reunian sama teman-teman. Iya, cuman gitu mau gimana ya, lagi begini ikutin aja lah daripada ribet. Dua-duanya November? Yang 1 Desember, 1 November. Oh, 1 November, 1 Desember. Suksesnya. Selain itu, kegiatannya? Masih itu aja sih. Selain itu paling ada konten YouTube juga. Ini Onat nih keren banget nih. Kalau ngeliat-ngeliat ya, YouTuber iya, pemain film iya. Ya soalnya udah punya anak, jadi apa aja gue garap gue. Oh gitu ya. Udah genteng bocor. Segenggam berlian ya. Demi segenggam berlian. Ember. Kalau udah genteng bocor gue benerin juga bisa. Sama kunci Ferrari mungkin. Terus habis itu jadi selain si film tadi, selain itu? Film tadi kemarin tuh ngabisin hampir 2 bulan syuting. Terus YouTube-nya juga gue siapin di Sabtu Minggu. Terus ada virtual konser band gue juga di rumah. Banyak sih. Itu bagi waktunya dengan keluarga, dengan istri. Pernah nggak istri komplain dulu? Baru ya semalam ribut ya. Makanya jangan syuting mulu dong ya. Gimana dong, anak lu kan mahal nih harganya. Iya, ini berliannya belum dapet nih. Makanya gitu loh maksud gue. Terus gitu. akhirnya bagi waktunya gimana? Kesepakatannya? Kesepakatannya sih ya setiap Sabtu Minggu itu pas gue konten YouTube, bini gue selalu ngikut. Kebetulan bini gue juga manajer gue. Oh, jadi waktunya bareng-bareng bersama. Ya, cuman konfliknya kadang-kadang dia tidak bisa membedakan mana saat bekerja, mana saat menjadi suami istri. Lu ngerti nggak? Agak susah ya. Agak susah ya. Ternyata kalau kata orang kan banyak yang ngomong ya, lu jangan nyampurin kerjaan sama bini. Oh gitu ya, jadi sering ribut sih. Ribut di kerjaan. Tapi blessing in disguise-nya justru banyak ketemu segala macam. Iya, sama gak ada potongan kan. Si Juannya ikut di bawah nih? Enggak. Oh, dia di rumah jadi dia aja. di rumah ya, gitu. Karena ini kan bagaimanapun juga Romi buka-bukaan ini ditonton oleh mommies and daddies gitu Mommies kan. and daddies, Mommies and daddies gitu kan. Yes. Mungkin dari sisinya Onat gitu kan. Makanya Daddy bertanya gimana tuh bagi waktunya as a working dad gitu ya, dengan keluarga segala macam.
Apalagi nih anak kan masih kecil. Yes. Jadi jarang proses ketemu tumbuh sih. berkembangnya kan masih itu ya. Tumbuh berkembang paling ya bini gue sih yang lebih akrab lah. Sama kan gue juga masih sama nyokap. Karena kalau gue berdua juga ya ribut mulu. Jadi ya paling nyokap gue sama ibunya nih yang selalu ngurusin. Jadi dapat reportnya dari sana. Dari sana. Oh, oke. And then kedepannya ada rencana apa? Ada rencana nambah anak lagi nggak sih, Beb? Entah. Tunggu ya, masih 11 bulan. Iya sih, paling rencana ke depannya ya masih gitu-gitu aja sih ya, nungguin pandemi kelar, banyak proyek. Tapi ada mimpi-mimpi yang memang sudah, gue pengen ini, gue pengen itu. Gue pengen keluarga gue bahagia aja sih dan duit gue banyak. Definisi bahagia buat Onat? Buat gue ya? Iya. Ya anak gue sehat, istri gue sehat, uang gue banyak, kerjaan gue lancar. Itu aja sih kalau gue. Dan setiap apa yang gue kerjain, gue pengen kan sekarang, gue udah agak tuir ya, umur gue udah mau 30 nih. Gue pengen apapun yang gue lakukan tuh berkesan sih sekarang di kerjaan gue. Even itu di film, ya filmnya harus bagus. Do you like the job? Profesi sekarang tuh seneng nggak? Memang dari dulu tuh pengen mengarah ke sini atau ini melenceng nih sebenarnya? Sebenarnya gue tuh anak band, gue band total. Gue anak band, terus tiba-tiba gue kecebur di satu film gara-gara Vincent Desta. Begitu gue main film yang itu, Pretty Boys. yes, Ya. ternyata film itu membuka gue ke film-film lainnya dan PH-PH lainnya. Sebenarnya gue nggak begitu suka berakting gitu loh, tapi karena emang gue kecebur, gue ketemu orang-orang yang udah pengalaman dan ternyata gue suka lagi. Lama-lama gue udah bukan mikir duitnya tapi emang gue suka. Karena memang suka gitu ya? Karena gue suka acting. Kayak sekarang gue lagi acting, lu nggak nyadar ya? Enggak, kita kan memang kayak gitu ya. Iya, ember. Anyway, pernah ngelihat wawancara Onat di beberapa? Yes. You're talking about feminitas gitu ya, segala macam gitu kan. Terus saya juga ngelihat tuh profil Onat, your movie gitu kan. Dari dulu memang you embrace gitu ya? Iya. Dari kecil? Onat tuh anak berapa sih, Nat? Gue anak terakhir. Dari 3 bersaudara. Di atasnya apa nih? Cewek-cewek. Oke. Cewek-cewek dan umurnya jauh. Gue kan 29. Kakak gue tuh 138 sama 39. Hah? Oh. Jadi kayak dulu bapak gue tuh pengen anak cowok nih yang terakhir. Kejadian lah gue. Alhamdulillah dapet ya. Nggak tahu alhamdulillah atau itu buat dia musibah ya, gue nggak tahu ya. Ya kan? Nanti ditanya ya nanti sama ya, bapaknya. tanya ya. Nah itu dari kecil memang maksudnya lebih feminis. Yes. Apa karena pengaruh 3 kakak perempuan? Sebenarnya mungkin karena gue dimanja ya. Jadi nyokap gue tuh sayang banget karena gue anak paling kecil dan cowok sendiri bontot. Satu. Jauh pula jaraknya. Kedua, waktu gue SMA, gue tuh emang selalu mendengarkan band-band yang vokalisnya bergaya seperti itu. Oh. Dan gue berhalusinasi, gue pengen kayak dia nih. Jadi gue tuh sebenarnya suka rockstar yang pakai make up, bukan lebih ke girly, agating ya, tapi lebih ke rockstar yang kalau lu lihat rockstar zaman dulu kan pakai make up, rambutnya smoothie. Gue dari situ awalnya. Kenapa gue bergestur cewek, memakai cincin. Tapi kecilan lagi mainan segala macam. Oh sih. main gundu, gue main comberan, laki banget. Laki banget. Semenjak gue jadi anak band, pas gue di atas panggung, gue ngerasa kalau gue lentur dan gue doing some drunk thing yang tau gak sih yang teler, itu kayak membuat gue seksi aja gitu loh. Kayak gue pakai piyama kan lu lihat tuh, gue ngerasa seksi aja. Lo ngerti gak sih? Gue punya penyakit itu. Ya? Gue ngerasa tapi kayak itu dari SMA berarti? Dari SMA gue. Oke. Ini karena ini kita lagi beberapa pembahasan buka-bukaan, lagi membahas bagaimana accepting diri kita sendiri, segala macam. Pertanyaannya, kan nggak mudah tuh. Opini orang, apalagi pas zaman dulu ya, kita nggak berbicara sekarang, mungkin Onat yang sekarang sudah lebih oke diterima gitu kan. Zaman dulu baru-baru bergaya gitu, apalagi dari keluarga, ada nggak mereka yang, lu ngapain sih lu? Iya, ada sih, kayak gue pertama tatoan kan, lama-lama ke muka, kayak lu ngapain sih? Terus gue selalu beli celana cewek ya Bebek, gue selalu suka pakai celana ketat. Ya tapi lama-lama gue mikir emang gue nyaman di situ dan gue tidak berpura-pura, emang gue convert gitu loh. Terus menjawab opini-opini khususnya orang terdekat ya, gitu. Itu gimana? Malah, Nat lu keren banget sih, malah gitu. Oh oke. Iya, kayak lu keren banget sih bro. Gitu loh. Jadi nggak pernah ada yang mengalami konflik sampai bully lah, kalau di Instagram iya, ini bencong, ini mah gay gitu. Maksud gue kayak ya lah. Lu tahu gue juga kagak, komen aja lu oncom. Oke, nah berkaitan itu, kalau ngadepin si haters nih, netizen maha benar gitu ya, gimana menghadapinya? Iya. Soalnya gini, ternyata setelah gua kalkulasi, hatersnya tuh 30, yang suka 70. Lu ngerti gak? Jadi ya gue, dengan gue bergaya begini, dengan gue bikin lagu begini, dengan gue bikin film begini, orang suka kok. Yang gak suka berapa sih?
Kalau gue kalkulasi itu lebih banyak yang suka dibanding nggak suka gitu. Ya kalau suka semua kan ya Tuhan ya. Baru Tuhan aja banyak yang benci dulu ya. Maksud gue itu sih ya. Emang hidup begitu kali ya, lu gak mungkin disukain semua orang sih. Karena gue sudah mengsegmenkan, oke, fansnya Ona tuh yang begini, umurnya segini, kastanya di sini. Lo ngerti nggak? Silakan ambil, kalau nggak tinggal. Iya, soalnya gue pernah nyoba ngobrol sama beberapa konten yang berbeda sama gue, ya gue dibully. Gue nggak bisa nyebutin ya. Yang kontennya tuh ya tinggalnya di ujung, di gubuk sana, yang nggak pernah ngeliat orang kayak gue tuh pasti, ih, nggak bener nih gitu loh. Tapi begitu gue masuk ke konten orang yang bener, banyak yang suka gitu loh. Jadi ya, jadi gue memilah-milah fans gue, kayak gue jarang banget dibully karena gue emang sudah menstandarkan fans gue di sini loh, gitu loh. Oke, dan itu memang target udah dari planningnya udah dari sebelumnya gitu ya. Banget. Terus kemudian akhirnya berpacaran, menikah. Alhamdulillah punya anak. Ini kan mulai nih, gitu kan, peran gender gitu. Ada nggak sih shock atau Oke, ternyata emang bukan cuma sekedar gaya ya. Gua itu emang tidak suka mansting. Contoh, misalnya air panas rusak, yang benerin bini gua. Ganti bohlam. Sayang, bini gue gantiin. Karena gue emang nggak suka mobil. Kan itu cowok dong. Gue nggak bisa ganti pelek. Bini gue bisa. Oh gila. Makanya gue bilang, emang kita sudah dijodohkan bersama sih. Tapi banyak juga yang bini gue nggak bisa, yang gue handle gitu loh. Bukan masak juga ya, gue juga nggak bisa. Cuman ternyata banyak mansting yang unik kayak ganti bohlam, gue takut. Yang ganti bini gue. Itu aneh gak sih? Aneh ya? Enggak, sebenarnya sih ini tergantung dari, ada yang namanya memang kita punya jenis kelamin, tapi ada juga yang namanya bagaimana preferences kita, dan itu it's okay sebenarnya. Yes. Tapi kan gimana menjalaninya itu. Nah, menjadi permasalahan biasanya kalau itu jadi konflik dengan orang-orang terdekat tentunya gitu kan. Nah, apakah itu ada nggak, pernah nggak dialami? Uniknya enggak ya, teman-teman gue enggak. Keluarga gue enggak, keluarga bini gue juga enggak sih. Itu sih anehnya. Kalau ke anak gimana? As a dad, in a feminine form. Oke, kalau ke anak sih sebenarnya feminim itu cuman buat gaya gue aja sih. Gue suka bergaya seperti ini dan gue suka gestur itu. Tetap diajak main gundu gitu ya? Ya paling anak gue ya paling ngeliat gue juga nggak tahu ya, gue juga baru punya anak kan, gue juga bingung ntar membesarkan dia gimana. Belum bisa ngobrol gitu ya, pasti ya gue doing the dad things aja sih, take care of him, memenuhi semuanya, ya itu doang sih. What kind of dad things dari sisi Onat? Oh, gue penyayang banget, gue tuh suka banget ketemu sama anak gue, karena dia tuh lucu banget menurut gue. Ya gue melakukan dad thing yang pada umumnya aja sih, nemenin tidur. Kebetulan kan kita juga ada suster gitu ya, jadi ya kalau capek gue kasih ke suster, cuma kalau lagi main ya main bareng. Normal, pada umumnya normal gue. Oh, ini kan jadi pertanyaan ya. Dari Onat sendiri nggak pernah ada konflik atau gimana? Nggak ada. Wow, nice. Nice ya. Dandanan paling ekstrim yang mengarah ke feminitas? Sebenarnya kalau dandanan gue nggak begitu berdandan feminim sih. Mungkin cara gue berbicara gitu loh, lo ngerti gak sih? Cara gue gestur gue, dia tuh homo ya. Soalnya gerak-gerik gue kan gitu ya. Emang gue suka kalau gue ngerokok aja, gue tuh ngerokok begini loh. Emang gue suka. Kadang gue duduk bukan begini, tapi gue begini. Dan setelah gue lihat semua orang Itali, mereka juga duduk begini. Bukan berarti dia melenceng di seksualitasnya gitu loh. Betul. Makanya lu ngerti gak sih? Itu tidak mendefine bahwa... Tapi kalau di Indonesia ya lu nggak bisa seperti itu kan. Kayak lu tatoan aja lu udah duduk kayak begini, ih bencong ya. Lu ngerti gak sih? Dan itu banyak gak yang mendekati thinking that you are gay gitu? Oh, banyak banget. Terus gimana menghadapinya? Ya biarin aja sih, biar daripada becek sama gua kan. Gue sih enggak. Soalnya DM gue tuh banyak banget tuh cowok yang badannya kotak-kotak gitu. Wow, you so hot. Lu gila, gue bilang. Banyak banget. Ya, cuman gue tidak menyalahkan mereka sih, emang. Pas gue tanya sama bini gue juga, pertama kali kita kenal ya, Beb. Terus dia bilang, iya sih, gue pikir lu juga belok. Oh gitu? Iya. Oke, ini makin panas gitu ya. Mau kopi dulu? Boleh. Kopi tentunya ya. Yes. Biar makin hot gitu. Yes. Sebentar. Yes. Gue ada kopi ya. Monggo. Terima kasih banyak. Taruh mana nih? Taruh bawah aja ya. Yes. Kalau ini maaf. Wow. Iya, karena banyak banget kan orang-orang di luar sana yang juga sebenarnya mungkin gitu ya. Yes. Dia nggak gay, nggak homo, nggak mengalami apa namanya. Tapi mostly iya loh. Mostly Tapi dia nggak berani untuk menunjukkan apa adanya. Yes. Terus harus selalu berpura-pura maco banget. Kalau gue tanya sama lo sebagai psikolog ya, lo punya nggak teman yang kayak gue
They love feminine stuff, they sit like this. Dan dia nggak homo. Ada kan? Ada, tapi ya itu yang saya kenal itu selalu kemudian ngalamin konflik. Tapi kok gue beda ya? Tapi kok gue gimana nih nanti? Kok gue lebih kemayu daripada bini gue? Kok? Oh iya, iya. Jadi mereka conflicting. Kalau Onat itu kan sepertinya you are okay with it. Karena gue dapet bini yang pas. Jadi tapi dari kan awal bini gue sebelum menikah gitu kan dengan keluarga. Oh cewek gue lebih hot lagi. Cewek gue lebih rusak lagi sebelum sama bini gue. They love me. Gara-gara gue feminim gitu loh. Yang menarik ya proses sampai belajar untuk menerima gitu bahwa ya udah gue nyaman kok dengan ini gitu. Itu apa aja? Itu banyak sih kayak waktu gue SMA, gue kan cabut, gue ke Malaysia. Akhirnya gue menerima karena emang gue suka. Gue suka bergaya seperti ini, gue suka ngomong kayak gini, gue suka jokes yang kayak ember, gue suka banget. Dan gue juga circle gue di film tuh semuanya ya emang belok banget. Gue suka lo, menurut gue mereka good vibes, menurut gue ya. Tapi untuk seksual pribadi mereka ya itu urusan masing-masing. Kalau gue sih enggak. Oh, tadi kabur ke Malaysia. Maksudnya kabur tuh karena you're not comfortable dengan Indo atau enggak, memang? Karena bapak gue udah capek di sini. Lu mending ke Malaysia, lu gue kalian di sana deh. Tapi gue nggak bener juga di sana. Oh iya, sama aja ya. Sama aja, sama aja sih. Oh, cuman yang gue alamin sekarang adalah emang banyak beberapa pekerjaan laki-laki yang gue bilang, oh harusnya gue bisa ya ganti mobil, ganti aki, tapi untuk bini gue yang ngerjain gitu. Itu tuh karena memang gue nggak mau. Nah ya baru mau nanya. Menurut gue cowok ganti pelek sendiri tuh nggak keren. Oh iya. Mendingan asisten gue atau supir gue. Oh, jadi kalau misalnya ngomongin pelek sekian, racing car gitu, nggak not you banget It's gitu. just not me, man. So, kalau gue tuh harusnya ke Ibiza, party gue. Bini gue tuh juga anaknya yang gunung, beb. Ayo dong kita sekali-kali ke naik gunung ya. Gue enggak, ayo kita ke beach club aja yuk, mabok gitu kan. Itu yang gue suka. Jadi gue emang gak suka hal-hal cowok, lo ngerti gak? Naik gunung, yang capek-capek gitu gak bisa gue. Tapi itu mulainya SMA berarti? Before that kan masih gunduan, masih yang setelah SMA, setelah gue ketemu teman, setelah gue ketemu ini. And then you are comfortable dengan ini? Yes, banget. Oh, okay. Setiap teman gue ngajak naik gunung, sampai bini gue tuh, ayo dong kita sekali-kali mau ke alam. Panas gue di alam, gue tuh lemah. Gue gak suka. Takut hitam gitu ya? Hitam, emang udah hitam padahal. Terus pernah nonton juga yang di channel Orami juga Boba ya? Yes. Gitu. Katanya you confess gitu kan, mengaku bahwa di situ sebelum berhubungan suami istri kadang-kadang you harus pakai alkohol. Cuma problemnya begitu gue sober, gairah seksualitas gue tuh berkurang sedikit. Ya karena pasti udah ada pengaruh yang dari dulunya kita lama. Seminggu 5 kali gitu ya. Terus apalagi gue udah married dan udah punya anak, mungkin itu agak berkurang. Makanya gue sama bini gue setiap mau begitu gue selalu keluar kota. Membuat gue relax aja. Oke, gue punya satu penyakit lagi. Gue tuh punya anxiety problem.